agenda hari ini kan tuntutan dari JPU nih Bang ya. Lalu menurut Abang sendiri tuntutan yang dilakukan oleh JPU sesuai nggak sih? Sebenarnya kalau kita lihat secara hukum itu tidak sesuai ya, karena kasus ini tuh sebenarnya kasus perdata, karena diawali dengan kontrak kerjasama. Itu berawal di bulan Maret tahun 2021, yang artinya seharusnya ini dibawa ke perdata terlebih dahulu, baru dibawa ke ranah pidana. Karena ada pembicaraan secara lisan dari saksi Puji bahwasannya atau selaku pelapor ya, segala urusan dari keuangan itu harus masuk, bukan harus masuk, tapi melalui rekening Batara. Berarti apakah memang mungkin dari pihak kakak sendiri, maksudnya dari pihak dari Batara sendiri seperti apa sih mungkin nanti pembelaannya selanjutnya? Ya mungkin kita tunggu minggu depan aja ya kalau itu. Oke. Jawabannya. Oke. Karena menurut saya ada hal-hal yang bisa meringankan. Yang pertama terkait dengan anggaran yang sudah dikembalikan oleh Batara, dan itu ada bukti-buktinya sudah kami serahkan minggu kemarin. Jadi itu bantahan-bantahan dari kita, tanggapan-tanggapan dari kita selaku kuasa hukum. Oke. Nah, Bang, tadi kan sempat disebutkan bahwa sebenarnya Batara sendiri kan divonis akan 5 tahun, tetapi ini akan mendapatkan 3 tahun aja. Ini jauh lebih ringan daripada tuntutan yang 5 tahun penjara. Ini menurutnya seperti apa nih Bang? Kalau bisa kita ringankan, kalau bisa kita keluarkan. Karena menurut saya ada itikat baik dari Batara untuk mengembalikan uang itu. Tapi tiba-tiba dilaporkan pada bulan Desember 2022 itu ada perjanjian hutang piutang dari Puji. Jadi menurut saya ini bisa menjadi landasan kita sebagai kuasa hukum untuk memberikan tanggapan ke depannya. Boleh diperjelas Bang, mungkin hutang piutangnya seperti apa nih biar maksudnya tidak rancu kemana-mana ya begitu. Ya. Apakah ini Batara yang memiliki hutang ke Puji atau Puji yang memiliki hutang pembayaran dari terkait kasus ini? Jadi yang 1,3 M ini akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Berarti udah sepenuhnya sudah dikembalikan atau baru setengah atau seperti apa Bang? Separuhnya sudah dikembalikan. Oke. Nah, rencana akan dikembalikan seluruhnya kapan nih Bang, untuk maksudnya ini kan proses lagi berjalan begitu. Lalu kapan sisanya akan dikembalikan Bang? Kalau itu nanti kita lihat dulu kesepakatan dari pihak keluarga dan Batara tersendiri. Oke, mungkin respon Batara mungkin ada seperti apa tadi melihat tuntutan dari JPU? Kalau untuk respon mungkin kita harus tanya langsung ke Batara ya, karena saya pun harus datang langsung ke sana ke rumahnya. Tapi udah sempat menemui beliau Batara? Kalau saya belum sempat, tapi lawyer yang kawan rekan saya itu sudah sempat. Mungkin kondisi Batara sendiri mungkin Bang ada bocoran seperti apa sih menjelang sidang hari ini gitu Bang? Kalau yang saya lihat mental dia sudah bisa sudah teruji lah hal seperti ini, karena dia pun sudah siap dengan apa yang terjadi. Kemarin pada saat sidang kemarin pun dia sudah menyampaikan bahwa dia menyesal dengan hal tersebut. Apa dia menyesal dengan perbuatan? Dia menyesal dengan perbuatan. Bang, oke. Bang, ini kan kemarin tuntutan Puji juga bisa dibilang lumayan tinggi juga ke Batara sendiri. Lalu mungkin dari pihak kuasa hukum menanggapinya seperti apa sih ini Bang? Kan keluarga juga bilang bahwa tuntutan yang dilakukan itu tidak sesuai nih. Tapi gini gimana? Dari pihak kami memang melihat ada ketidaksesuaian antara tuntutan dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi menurut saya seharusnya dikembalikan kepada perdata dulu, baru ke pidana. Mungkin perdatanya seperti apa sih Bang? Kan ada Bang menjelaskan dari perdata dulu baru ke pidana. Mungkin perdatanya apa kalau boleh tahu Bang? Karena hal ini kan dilandasi oleh kontrak kerjasama. Yang pertama kontrak kerjasama antara Puji dengan Batara. Yang kedua adanya surat pernyataan hutang piutang
di mana itu harusnya diserahkan kepada Batara kopiannya, dan satu lagi yang asli disimpan di Fuji. Tapi Batara sendiri tidak diberikan hal tersebut, surat perjanjian tersebut. Berarti memang dari Batara sendiri tidak tidak diberikan surat tersebut, maksud penjelasannya seperti apa perihal kontrak yang dilakukan oleh Batara dengan Fuji itu? Tidak ada. Jadi hanya secara lisan dan dia harus menandatangani. Seperti itu. Bukti apa sih Bang yang menguatkan mungkin itu kan? Bukti apa sih Bang yang menguatkan mungkin meringankan Batara sendiri? Karena kan tadi melalui lisan ya begitu. Apa sih mungkin ada rekaman kah atau seperti apa yang bisa meringankan Batara sendiri Bang? Kalau untuk rekaman kami tidak punya. Yang pertama itu, yang kedua kami hanya punya screenshotan WA yang pertama, yang kedua kita juga punya data-data anggaran yang dikembalikan oleh Batara ke Fuji. Mungkin itu saja ya. Oke, mungkin nanti selanjutnya ada apa? Agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya adalah kita menyerahkan pledoi kita kepada majelis hakim dan jaksa penuntut. Oke, mungkin Ibu boleh sedikit Bu perihal sidang hari ini, melihatnya putusannya kan bisa dibilang maksudnya mengajukannya 5 tahun hukumannya begitu. Ibu sebagai orang tua ini seperti apa Bu? Nyesek. Pastinya nyesek, bingung. Semua yang udah ada perjanjian kontrak kerja sama yang nggak pernah anak saya kasih, pernyataan hutang piutang di tanggal 2 Desember 2022 juga nggak ada, cuma pihak pelapor aja yang pegang. Itu kesel banget. Udah ada pengembalian, itikat baik, disomasi, saya membalas 2 kali, disomasi saya membalas, saya menghubungi lawyer pihak pelapor sudah, tapi nggak ada ituannya, tanggapannya nggak ada, feedbacknya buat saya. Kesel lah saya, jadi orang tua kesel, kecewa. Ya mudah-mudahan dengan adanya pledoi, insya Allah besok yang ditulis oleh anak saya dengan dengan pertimbangan penasihat hukum, saya akan ajuin, anak saya akan ajukan. Melihat nanti yang dapat keringanan ya, penjara jadi 5 tahun jadi 3 tahun, seperti apa dari Tante sendiri? Ya, apakah itu kurang? Enggak lah, ya kalau dari saya mungkin kalau masih 2 tahun masih inilah ya, make sense lah sama iniannya ya, sama iniannya. Tapi kalau dengan perbuatannya, tapi kalau 3 tahun ya bingung juga gitu. Sedangkan yang 1,3 juga kita tuh nggak tahu gitu loh. Ini asal nggak pernah didudukin. Kalau misalnya memang katanya majelis hakim dia sebagai korban, tolong dong dikawal pengadilannya, jangan asal ini aja main ini aja, kita yang bersidang gitu. Katanya dia korban. Ya kalau korban dikawal ininya, korban ininya, pelapornya gitu. Jangan kita aja yang ininya. Mana gitu iniannya 1,3, coba tunjukin ke saya gitu. Jangan asal ngomong. Masalah skip, anak saya udah pengembalian di finance-nya juga 60 juta. Si Sri itu nggak ada iniannya. Waktu anak saya ditarik di tanggal 2 Desember, pernyataan ada hutang piutang 204 dari fee anak saya sudah ditarik secara langsung sama Pujianti itu, sama si pelapor itu. Nggak pernah dibahas di pengadilan. Akhirnya dia mengaku juga finance-nya itu bahwasannya udah ada pengembalian dan beserta cicil-cicilannya. Dari perjanjian kontrak kerja aja dia udah bohong ya. Karena dia sebutin dari dari Desember 2022 sampai Juli 2023. Itu yang nggak pernah masuk di inian saya di BAP soalnya di Polres itu dia berkata begitu. Dia sekarang di Polres bisa lah dia nge-feed Instagram anak saya, nge-post segala macam ini itu. Tapi setelah dia di pengadilan nggak ada iniannya, nggak ada komen iniannya. Tolonglah, bicaralah, yang jujur paling nggak gitu loh. Saya minta kejujuran aja. Hah? Iya, itu aja. Oke. Nah, Bu, ini kan bisa dibilang tadi juga kan tuntutannya jauh lebih ringan. Lalu memang kan sebagian juga katanya sudah dikembalikan begitu ya Bu ya. Uangnya sudah dikembalikan oleh Batara sendiri begitu. Mungkin langkah selanjutnya mungkin yang diinginkan dari Ibu sebagai anak. Ya kalau aku kan di sini nanti setelah selesai tuntutan JPU
pledoi. Dari pledoi nanti kemudian ya seminggu kemudian ya udah putusan hakim. Mudah-mudahan hakim bisa tergerak hatinya, terbuka hatinya, biar seadil-adilnya dalam menyidangkan anak saya. Itu harapan saya. Ibu kapan terakhir kali mungkin mengunjungi? Kalau saya hampir setiap minggu ke rutan. Biar gimana perasaan orang tua ini itu ya cuma dia insya Allah udah kuat, aku udah siap bu segala macamnya. Tapi ya maksudnya aku mental udah siap lah ya, dia dalam arti siap. Dia karena dari dulu itu anak yang paling mandiri, independen, anak itu selalu mandiri. Makanya saya percaya bahwasannya saya yakin dia bisa. Insya Allah pasti bisa. Itu aja. Mungkin Bu, waktu semasa menjadi manajer dari Fuji begitu, mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin uang tersebut digunakan untuk apa sih oleh Batara? Karena gini Mbak, aku ini nggak pernah setelah dia jadi manajernya pun aku nggak pernah dihubungi lagi, bukan nggak pernah. Batara ini dari SMA itu anak yang paling mandiri. Sebelum dengan pelapor pun Batara ini udah bergerak dengan yang lain-lainnya. Ya dulu pernah dengan ya udah nggak perlu disebutin lah yang 48 itulah. Waktu itu pernah lebih banyak inilah sebelum mengenal Pujianti ini. Intinya itu aja. Jauh terkenal anak saya. Ya, Oke, berarti memang dari sosok Batara sendiri memang sosok anak yang mandiri seperti ya Bu? Mandiri, jadi nggak pernah tahu nggak pernah tahu kejadian dia setelah viral itu dia pinjam uang sama tantenya itu, pinjam duit, nggak lama kemudian tanggal 24 Juni dia pinjam, 27 Juni kemudian viral di TikTok. Itu yang saya kaget. Oh ya udah kejadian. Karena tadinya dia mungkin bisa membackup sendiri. Pihak kita pun dari mulai perjanjian kontrak kerja sampai perjanjian utang piutang nggak pernah didudukin, cuma 4 orang itu aja. Pelapor, kakaknya, finance, sama satu lagi ada Denny Regar. Terus sekarang salah satu manajer Bunga Jainal. Harusnya kemarin itu paling nggak bisa dihadirkan waktu ada charge ya, waktu saksi yang meringankan. Berarti memang kemarin selama persidangan saksi meringankan tidak hadir atau bagaimana? Ya akhirnya yang saksi yang meringankan itu yang datang ya ini tantenya adik saya, karena pernah adik saya itu uangnya terpakai sama sama terlapor gitu, makanya bisa dihadirkan. Tadinya nggak bisa karena hitungan saudara segala macam nggak bisa. Itu saya kemarin sempat menghubungi Derry Regar itu ya ada iniannya lah, ada komunikasi. Ya tante nanti aku bantu, tapi aku sekarang ada di Bali, aku pergi ke luar negeri. Ya udahlah aku bilang ya udah makasih ya kalau ada ituannya, tapi ya sampai mungkin beredar lah ya Derry itu pernah salah satu saksi yang meringankan buat Batara sebenarnya. Dia bilang memang saya yang menandatangani ada kontrak itu, ada 4 orang juga juga akan datang paling nggak ke rutan atau gimana nya. Setelah itu saya nggak ngerti lagi. Yang meringankan kemarin adik saya. Berarti pihak tante. Dari tersebut mungkin teman dekat dari, maksudnya salah satu teman dari Batara sendiri. Iya, sebelum kenal Fuji Derry. Oke. Berarti selama ini sampai persidangan hari ini pun Derry tersebut tidak pernah mengunjungi. Nggak pernah menghubungi, tapi beredar pernyataan Derry banyak di TikTok. Itu pernah ada juga yang aku save di HP aku. Derry pernah cerita, aku nanti insya Allah yang akan datang mengunjungi ke rutan atau Polres, ya paling enggak salahnya aku pernah tanda tangan karena pihak Fuji minta aku turut serta dalam tanda tangan itu di rumahnya Torik. Waktu itu masih jadi pacarnya. Ada yang mau ditambahin? Oke. Thank you. Iya. Ibu.